Welcome to Suara Hair Channel. Alhamdulillah pada tahun pertama, tahun 2019, ini kami berkesempatan mempresentasikan hasil penelitian itu di Italia. Infinite Van Klaten, kita bermaksud lurik ini bisa abadi, ya, yang abadi dari Klaten. Motif lain yang motif pada awal-awal kemunculan lurik, inilah motif-motif tua begitulah kira-kira ada Ya, motif banyak, klasik gitu. Banyak juga ada di buku itu ya, banyak. Buku kok lengkap ya? Ada motif apa ya, hujan gerimis ya. Udan riwis. Udan riwis kalau dalam bahasa Indonesia hujan gerimis. Ya, ya. Itu juga punya filosofi ya, agar yang memakai itu selalu adem. Hujan kan adem ya. Adem gitu. Selalu mendapat berkah. Hujan kan membawa berkah gitu ya. Kemudian ada motif telupat. 3-4 ya, telu papat. Ya, apa itu telupat. filosofinya? Ini biasanya digunakan oleh para pembesar kerajaan dulu. Hamengkubuwono I menggunakan motif itu. Oke. Yang filosofinya ya agar mereka mempunyai kekuatan batin ya ketika menggunakan. Kita lanjutkan bicara soal motif. Tadi sudah motif yang sakral, motif yang klasik. Kemudian di awal tadi Bu Esti sempat menyebut soal motif baru, motif modifikasi dan berkah. Adakah motif-motif lain yang sedang dicoba kembangkan sebagai bagian dari upaya membuat lurik ini menjadi kekinian? Ada, ini salah satunya dari Bu Nurul ini Bu Nurul itu tempat ya. Kita sekarang ini sedang berbincang itu di Telingsing. Ya. Untuk Jadi Bu Nurul akan mengembangkan motif yang namanya rujak uni. Rujak uni. Jadi itu belum ada ini. Belum ada, saya juga belum tahu seperti apa sih nanti. Ya. Kalau biar jadi kejutan gitu ya. Kalau rujak uni yang sesungguhnya kan seperti itu ya, pedes ada, kecut. kemudian tapi rujak uni dalam motif saya sendiri juga belum tahu. Tapi dalam wawancara saya dengan Bu Nurul ini, beliau mengatakan bahwa ini saya sedang menata Bu, nanti barangkali akan muncul motif rujak uni. Artinya sebetulnya pengrajin lurik Klaten tetap berupaya untuk menghadirkan inovasi begitulah ya Pak. Betul ya. Jadi saya kira bukan hanya kita ya, bukan hanya manusia yang harus selalu berinovasi ya. Dalam pepatah kuno itu mengatakan bahwa cacing itu kalau diinjak kan ya juga harus. Nah ini kita diinjak oleh keadaan. Diinjak oleh corona. Diinjak oleh itu situasi yang tidak menentu, pasar yang lesu dan lain sebagainya. Ini di masa-masa yang penuh perenungan ini ya, muncul motif-motif seperti itu yang gunanya ini adalah sebuah inovasi baru ya, inovasi baru, berharap nanti para pemirsa itu bisa tertarik untuk membeli. Soal tertarik, saya ketika datang kemudian merasa ada yang beda nih dari lurik Klaten. Bayangan saya lurik itu akan identik dengan yang dipakai surjan, yang dipakai selendang biasanya. Tapi melihat warna-warna yang ada di belakang Bu Esti, kemudian melihat yang dipakai Bu Esti, yang saya pakai, ini kok cerah. Motif-motif sekarang cenderung cerah, menarik. Mulai kapan ada pengembangan ke arah motif yang semacam ini? Saya kira sudah agak beberapa waktu ya, bukan hanya ketika pandemi ini ya. Karena ini dulu itu dinamakan motif gradasi itu ya. Gradasi artinya yang
sebetulnya arti sesungguhnya yang bertingkat-tingkat warnanya, Warnanya, ya. harusnya ya. Ya. Tapi ini karena inovasi ya, bebas Ya, saja ya, ya. ya. Yang bertingkat-tingkat itu kotaknya, ya. Jadi ada kotak yang Kecil. kemudian ada yang melebar, ini kemudian warnanya juga Lebih berani gitu lah iya. ya. Jadi nggak satu warna yang kemudian dari warna tegas ke warna yang lembut, warna enggak. Tapi ini jadi paduan dari berbagai macam Iya. warna, atau ada hitam, ada kuning, ada merah dan sebagainya. Jadi lebih berani. Apakah ini juga bagian dari upaya teman-teman pengrajin lurik untuk bisa lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, lebih kekinian, lebih anak muda, biar anak muda seneng gitu. betul ya. Jadi dalam wawancara saya dengan para perajin itu juga menyatakan hal yang sama ya. Jadi gunanya apa kita memproduksi kalau tidak laku, tidak bisa terjual. Sedangkan pangsa pasarnya sekarang itu anak-anak muda, kemudian remaja dan sebagainya yang kepingin berganti-ganti baju dan lain sebagainya. Kalau orang tua seperti saya kan seragam Korpri apa seragam PSH udah cukup kan. Tapi anak-anak muda kan, oh ini desainnya kok menarik, oh ini warnanya kok cerah, bagus. Agak ngejreng gitu ya. Dan sebagainya, sehingga mereka Sejauh ini tanggapan konsumen terhadap inovasi yang macam begini ini bagaimana? sangat bagus ya. Jadi kami mengembangkan model pemasaran yang tidak hanya tradisional di mana pedagang harus datang ke tempat membeli, tapi kami mengembangkan pemasaran melalui internet ya, melalui WhatsApp, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui website ya, dan kami sudah membuat website Lurik Klaten. Lurikklaten.com atau apa domainnya? Lurik Pusat Cenderamata Lurik Klaten. Pusat Cenderamata Lurik Klaten. Iya. Ya. Ini bentuk cenderamata yang salah satu yang digagas gitu. Iya. Terinspirasi dari mana ini, Bu? Ya. Tas ini Ya, misalnya. jadi alhamdulillah pada tahun pertama, tahun 2019 ini kami berkesempatan mempresentasikan hasil penelitian itu di Italia ya. Oh, neng Itali rak ngajak-ngajak. Nah, waktu jalan-jalan ini kami membeli tas ya, tas lurik dari Italia yang modelnya tuh sederhana saja tapi harganya mahal sekali gitu ya. Jadi waktu itu saya beli, kalau tidak salah itu 28 euro ya, jadi Ya, saya tinggal di rumah, tidak saya bawa. Nah ini kemudian saya teringat bahwa di Klaten ini sebetulnya banyak Ada lurik gitu. ada lurik dan mereka pasti bisa untuk membuat yang seperti ini gitu ya. Dan akhirnya kami kembangkan itu desainnya dulu, kemudian hakikan, lalu motifnya dihakikan, mereknya dihakikan ya semuanya. Terus jadilah seperti ini yang nanti bisa dibeli. Agak mahal sedikit karena memang ini semuanya handmade ya, tangan semuanya ya. Jadi bukan buatan mesin gitu. Bukan buatan mesin ya. Jadi kalau di sini ada Infinite Van Klaten, kita bermaksud lurik ini bisa abadi, ya, yang abadi dari Klaten. Maksudnya. Kemudian di sini ada Wedotomo Wulangreh. Ini memang penelitian kami pada awalnya itu memang local wisdom dalam teks sastra ya, Wedotomo Wulangreh. Itu kira-kira filosofi-filosofi yang ada di Wedotomo Wulangreh itu dihidupkanlah dalam bentuk seperti ini gitu. Iya betul ya. Jadi di Wedotomo misalnya dikatakan bahwa seseorang itu bisa eksis itu kalau punya 3 hal. Weryo, Arto, Triwinasis. Apa itu? Weryo itu kekuasaan, ya. Arto itu Jadi orang bisa eksis kalau punya kekuasaan, tahta begitulah ya kira-kira. Ya, Arto itu kepandaian. Seperti saya lah. Kemudian Triwinasis itu keterampilan. Nah ini wujudnya Winasis itu ya seperti ini. Kita bikin keterampilan-keterampilan yang home base-nya ada di tempat kita sendiri. Lurik ini kan home base-nya Klaten ya. Jadi kita bikin satu karya, bukan hanya keterampilan fisik ya, tapi ini juga membutuhkan perenungan ya. Kenapa kok ini kita tulis di sini Infinite Van Klaten? Apa itu? Ya, artinya ini yang abadi. Agak ke Belanda-Belandaan gitu. Yang abadi dari Klaten. Ya memang ini Van-nya itu Belanda ya. Infinite-nya bahasa Inggris. Klatennya kan kami sendiri ya. Jadi ini memang paduan ini supaya terkenang lah, tercatat, terekam di dalam sejarah bahwa pernah ada tas lurik yang polanya, ini saya katakan polanya, kalau mereknya kan di sini mas, di mereknya ini, mereknya Esma 59. Polanya menggunakan satu karya tangan, namanya ini
bordir, ya, Infinite tanpa paten, dan yang di sebaliknya ini adalah Wedotomo dan Wulangreng. Nah, dari perajin lurik sendiri mengembangkan seperti ini bisa, ya, bisa mengembangkan seperti ini, ya. Di sini juga ada mereknya nih, Isma 59, tapi ini karena mungkin kualitasnya berbeda dengan yang desain awal, ya. Jadi karena ini istilahnya kita melayani segala pasar, ya. Jadi yang kagungan duit banyak ya oke. Toko sing larang. Yang kagung nggak punya duit pengen ya bisa ini, ya. Jadi Pinter ini, ya memang desain ini. ya, gimana sih kalau nggak ini, ya. Jadi kan kita juga membuat ini, dan ini apa? All variasinya itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Nanti Artinya bukan hanya tas ini, bisa saja berkembang ke hal-hal lain yang bisa menjadi souvenir, Mas, gitu. Sudah. Apa Di aja Instagram itu sudah kami muat di Instagram, ya. Oke, Instagramnya Bu? Ada. Nanti bisa dipasang itu. Ya. Apa itu Instagramnya? Cenderamata, Sama. sama Cenderamata Lurik Klaten. Cenderamata Lurik Klaten. Menarik iki kayaknya untuk Klaten. ditengok Iya, lebih jauh. jadi di sana itu ada banyak sekali nanti sampai dari sepatu, sepatu lurik, ya, sajadah, ada Sendal. sandal, ya, sandal hotel nanti udah ada juga. Kemudian ada taplak meja, ada pasmina. Nah, pasmina yang gemar ibu-ibu itu kita bikin, dan ada mereknya, merek dagangnya ada. Jas gitu ada juga. Jas ada. Jas itu 3 variasi, ya. Jas, kemudian jasket, kemudian jaket. Nah, Kalau saya tuh pantasnya pakai apa Bu? ya apa bisa. Pinter nyegati. Apa bisa saya kira. Oke, terima kasih Bu Esti Ismawati. Saya sudah diperbolehkan mertamu untuk bicara panjang lebar tentang lurik. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat gitu. Amin. Jika Anda merasa apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat, mohon share sebanyak-banyaknya sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi, sehingga manfaat itu juga akan sampai kepada kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita yang menjadi perajin lurik di Klaten. Dan mudah-mudahan seperti harapan Bu Esti tadi, masa depan lurik Klaten akan semakin cerah, lebih-lebih setelah nanti menjadi identitas warga Klaten. Kira-kira itu Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Esti. Kita mudah-mudahan ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya. Bang, bang, bang.